pendapatan negara yang kemudian dari pungutan paksa, itulah namanya pajak. Pajak itu adalah andalan dari negeri-negeri yang masih terbelakang. Ibarat kayak orang itu punya utang gitu ya, dan dia nggak bisa bayar, dia akan cari sumber-sumber manapun tuh yang bisa dia gunakan untuk bisa naikin pendapatan dia sehingga dia bisa bayar utang atau dia bisa membiayai seluruh keperluan-keperluan dia. Saya nggak tahu alasannya apa ketika ada orang yang bela kebijakan-kebijakan semacam ini, tapi mereka bela itu kan cuma 12%, apa yang sudah kita berikan pada negara ya, dan seluruh bacot-bacot omong kosong lainnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, dulu saya pernah main game. Gamenya judulnya Crusaders, dan di game Crusaders itu biasalah ya, itu kayak game simulasi. Lalu kemudian kita harus kayak running sebuah kayak kita tuh bertindak sebagai kayak kepala gitu ya, kepala negara, dan kita tuh running satu tempat tertentu atau running satu kompon tertentu lah, dan kita harus bangun segala macam dan akhirnya bangun militer lalu kita perang. Yaitu banyaklah game-game yang kayak gitu ya. Yang menarik adalah teman-teman sekalian, kalau kita bahas sebagai sebuah landlord gitu ya, kita tuh punya banyak sekali pendapatan. Makanya game-game kayak gitu biasanya ada nyari sumber daya tuh, resources, dan biasanya di awal-awal dia berebut resources. Resourcesnya ada apa aja? Ada batu, ada kayu, ada emas gitu ya. Lalu kemudian kita berebut resources di sana. Lalu setelah itu resourcesnya bisa kita jual untuk menghasilkan uang. Dan uang itu bisa digunakan untuk apa? Untuk rekrut militer, untuk kepentingan-kepentingan yang lain kayak bangun rumah, lalu kemudian bangun stronghold, bangun benteng, bangun barak, tentara dan segala macam. Ya pokoknya kita tuh kayak berusaha menjadi kepala negara lah ya. Lalu kita kayak ngatur negara kita dari mana pendapatannya dan bagaimana mengelola itu sehingga kita bisa menang dalam percaturan dunia. Walaupun itu cuma game, iya jelas. Tapi ada satu yang menarik teman-teman sekalian. Salah satu pendapatan di awal yang bisa diandelin itu adalah ketika kita bergantung pada pajak. Nah, jadi kalau di awal-awal itu pajak itu sangat berarti tuh. Alias kalau di game ya, nggak tahu kalau di dunia nyata ya. Kalau di game itu pajak itu adalah andalan daripada negeri-negeri di game ya sekali lagi ya. Andalan dari negeri-negeri yang masih terbelakang atau masih di awal-awal gitu ya. Jadi dia tuh ngandelin pajak banget. Karena pajak itu konsepnya adalah apa? Konsepnya pajak itu adalah pungutan wajib daripada orang-orang yang ada di situ. Artinya pungutan pajak itu sangat bergantung pada apa? Populasi. Maka di awal-awal ketika kita bangun negara itu di game-game itu pengalaman ya, kita itu memperbanyak populasi dulu, lalu kemudian setelah populasinya banyak kita pajakin tuh, dapatlah duit untuk pembangunan di negara itu. Tapi problemnya di game itu juga mensimulasi daripada kenyataannya, setiap kali kita narikin pajak itu mereka menjadi tidak senang. Nah, jadi ada persentase kesenangan, popularitas tuh. Jadi kalau seandainya popularitas kita turun sampai di bawah 30% atau 20%, itu rakyatnya nggak mau kerja. Mogok gitu ya, atau bahkan nggak mau untuk bereproduksi dia. Jadi ini hidup dia susah, dia popularitas kita turun dan dia bisa revolt, dia bisa buat sesuatu yang intinya menghancurkan ekonomi kita lah. Jadi sebenarnya kalau konsep pajak di awal-awal game itu atau di negara-negara yang terbelakang di dalam game itu adalah bagaimana menjaga agar rakyat ini tetap senang dan juga mereka tetap bisa ditarikin. Kalau gampangnya, setiap kita naikin pajak mereka nggak suka, setiap kita turunin pajak mereka menjadi suka sama kita, dan akhirnya kita harus menjaga di tengah-tengah itu sebagai seorang landlord gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau majakin rakyat dengan pajak yang tinggi gitu ya, lalu membuat mereka tidak strike atau tidak berhenti atau tidak stop dalam bekerja, stop dalam bereproduksi atau stop dalam produktif gitu ya. Gimana caranya? Nah ini. Di dalam game itu ada semacam kayak menyediakan entertainment. Nah, entertainment di situ bisa jadi kita nyediain mereka hiburan-hiburan,
Bisa jadi kita menyediakan kepada mereka religiusitas mereka, karena di game itu juga kalau kita misalnya bangun tempat ibadah gitu, mereka jadi seneng tuh. Dan ketika mereka seneng, kita bisa naikin lagi pajaknya mereka. Intinya adalah segala sesuatu yang mengalihkan mereka daripada kesulitan-kesulitan mereka, atau sesuatu nilai yang menurut mereka bisa mereka pegang ketika mereka dinaikin pajaknya. Itu di dalam game. Artinya di dalam game, kalau saya simpulkan, negara-negara yang baru berkembang di awal-awal itu, atau negara-negara yang masih terbelakang dibandingkan dengan yang lain, mereka pasti mengandalkan pendapatan yang namanya pajak atau pungutan wajib itu, atau bisa dikatakan pungutan paksa itu. Dan ini adalah satu konsep yang umum di negara-negara yang ada di dunia di kenyataannya, bukan hanya di game, karena game kan cuma mensimulasi daripada negara-negara yang ada di kenyataannya. Jadi pendapatan negara yang kemudian dari pungutan paksa, itulah namanya pajak. Jadi seolah-olah seperti itu. Nah, problemnya adalah teman-teman sekalian, kalau saya barusan search tadi ya, ternyata pendapatan daripada pajak itu berbeda-beda. Misal ya, ada beberapa negara-negara yang mereka itu kalau kita lihat ini ya, beberapa data, ada beberapa negara yang benar-benar mengandalkan pendapatannya daripada pendapatan non pajak. Ada beberapa negara yang mengandalkan pendapatannya itu dari pendapatan pajak. Jadi kalau kita misalnya mengandaikan kalau negara ini ibarat sebuah rumah tangga, ya gampangnya gini lah. Rumah tangga itu kan bisa jalan kalau seandainya ada pendapatan, ada pemasukan untuk pengeluarannya, dan lebih bagus pendapatannya itu lebih besar daripada pengeluarannya. Lah kalau pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya, maka ada beberapa strategi. Satu, meningkatkan pendapatan. Dua, mengurangi pengeluaran. Kalau nggak bisa juga berarti melibatkan pihak ketiga, yaitu adalah minjem gitu kan, minjem duit orang. Nah, negara juga sama sebenarnya. Pendapatan negara tuh dari apa aja? Ya yang umum ya, pendapatan pajak, pendapatan non pajak, jadi pendapatan tarikan paksa. Yang kedua pendapatan selain itu. Yang ketiga adalah minjem. Kalau gampangnya seperti itu ya, kalau misalnya kita mau pikir simpel. Nah, kalau kita bicara seperti itu ya bervariasi. Misal kayak di Indonesia. Indonesia itu kalau kita lihat, menurut beberapa data itu 75-85%. Nanti coba dilihat lagi seperti apa yang realnya. 75-85% itu pendapatannya dari pendapatan pajak. Sehingga sekitar berapa? 15-25% itu pendapatannya daripada non pajak. Artinya Indonesia itu kalau misalnya pajaknya mandek, Indonesianya mandek. Dan utang Indonesia itu sangat besar sekali. Karena Indonesia tuh udah sekarang utangnya lebih daripada 8.500 triliun gitu. Jadi bayangin aja ya, 8.500 triliun gitu. Jadi kalau dibagi ke 275 juta ya kita sudah bisa dapat per kepala berapa tuh nanggung utangnya, termasuk bayi-bayi yang baru lahir. Nah, karena Indonesia ini pendapatannya lebih banyak dari pajak, nggak seperti negeri-negeri yang lain, dan by the way pendapatan pajak itu tinggi, itu mengartikan atau mengindikasikan bahwa negara ini nggak beres. Kenapa negara ini nggak beres? Karena dia tidak punya pendapatan selain daripada majakin atau maksa, memungut secara paksa orang-orangnya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang lucu adalah Indonesia itu termasuk negeri yang banyak sekali sumber daya alamnya. Indonesia itu kaya akan minyak, Indonesia itu kaya akan batu bara, Indonesia itu kaya akan tambang-tambang yang lain gitu ya. Tapi lucunya Indonesia itu pendapatan non pajaknya cuma 15% sampai 25%. Dan teman-teman bisa bandingin misalnya dengan Arab Saudi misalnya, yang memang pergantungan pada sektor non pajaknya itu besar sekali, atau mungkin negara-negara maju yang lain, coba nanti di search aja gitu ya. Nah, dan baru-baru ini yang kita lihat, kita tahu bahwasanya Indonesia tuh mau naikin pajak 12%, hampir pasti tuh 12%. Bahkan ini menjadikan pajak PPN-nya itu, pajak pertambahan nilainya itu sekitar 12% itu berarti yang termasuk tertinggi di ASEAN. Tadi datanya sudah kita buka, itu Filipina itu sekitar berapa? 12% ya. Filipina 12%, Indonesia naik jadi 12%, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia 10%, Singapura 9%. By the way, kita tambahin lagi,
Coba bandingin pendapatan orang-orang Singapura sama pendapatan orang-orang Indonesia dan lihat sejauh apa, dan PPN-nya yet kita lebih besar daripada Singapura 3%. Timur Leste 2,5%, Thailand 7%. Nah, ini adalah yang kita bisa lihat. Mungkin orang-orang bilang itu kan cuma naik 1%, nah itu berarti nggak ngerti sama sekali tentang ekonomi. Dalam ekonomi 1% itu pengaruh banget. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, misalnya 5% dianggap sebagai sesuatu yang sehat. Misalnya kita nggak bahas tentang seperti apa benar atau salahnya, enggak, itu urusan orang-orang yang ahli lah. Tapi 5% itu kalau bisa turun dari 4% jadi 4%, itu cuma 1% juga, atau naik jadi 6%, itu juga 1% juga. Tapi itu berimpact yang sangat besar sekali. PPN juga sama, meskipun dia naik cuma dalam tanda kutip 1%, itu menurut beberapa perhitungan teman-teman yang ahli, itu naiknya realnya bukan 1% tapi 9%. Tapi kenyataan di lapangannya itu bisa lebih parah daripada 9% kenaikannya. Karena pajak itu kan nggak cuma ditarik satu PPN itu, dan nggak cuma mempengaruhi beberapa orang. Katanya sih itu kan cuma untuk barang-barang orang kaya. Enggak ada pernah begitu. Namanya ekonomi itu berlaku pada semua orang. Karena orang kaya ketika dia terdampak pajak, dia pasti akan membebankan semua tambahan operasional atau semua tambahan daripada kegiatan ekonominya itu ya pada orang-orang yang beli produk dia, which is bukan orang-orang kaya juga, gitu kan ya. Dan kalau misalnya ada yang masih kekeh, itu kan cuma 1%, ya kita bisa balikin ke pemerintah. Kalau cuma 1%, kenapa lu naikin? Kalau nggak berarti nggak akan diambil dong. Kalau nggak ada rasanya nggak akan dong dia mau naikin, gitu kan ya. Berarti pasti ada efeknya. Dan pemerintah saat ini ketika naikin pajak, pertama pendapatan terbanyaknya adalah dari pajak. Kedua, dia naikin pajak untuk orang-orang semuanya lewat PPN, itu berarti dia in need, dia lagi perlu. Ibarat kayak gini lah. Ibarat kayak orang itu punya utang gitu ya, dan dia nggak bisa bayar, dia akan cari sumber-sumber manapun tuh yang bisa dia gunakan untuk bisa naikin pendapatan dia sehingga dia bisa bayar utang atau dia bisa membiayai seluruh keperluan-keperluan dia. Nah, ini yang terjadi pada Indonesia ketika dia naikin pajak 12%. Nah, kalau kita lihat lalu pengaruhnya apa? Banyak banget. Karena namanya ekonomi itu ketika kita ketika kita men-trigger satu titik itu bisa berpengaruh di tempat-tempat yang lain. Kalau ada orang yang bilang enggak kok itu enggak pengaruh, yang sudah itu udah pengaruh banget. Dilihat aja, dan banyak akhirnya orang-orang nyesel ketika mereka mungkin saya nggak tahu alasannya apa ketika ada orang yang bela kebijakan-kebijakan semacam ini, tapi mereka bela itu kan cuma 12%, apa yang sudah kita berikan pada negara ya, dan seluruh bacot-bacot omong kosong lainnya itu, yang menurut saya ya akhirnya itu nggak terbukti secara fakta. Secara fakta kenaikan apapun itu sangat berpengaruh, walaupun cuma sedikit dalam tanda kutip, tapi tidak ada yang sedikit dalam perhitungan itu. Toh ketika mereka naikin 1% itu juga mereka mengharapkan dapat dari situ banyak. Belum lagi kenaikan ini dilakukan bukan ketika rakyat percaya dengan apa yang dilakukan dengan duit pajak itu. Karena apa? Korupsi itu sudah gede banget lah. Indonesia termasuk negara yang paling korup, kalau enggak yang paling korup di Asia, dan termasuk negara yang paling korup di dunia. Ini adalah kemudian kondisinya. Tadi saya lihat berapa tuh potensi data korupsi terkait pajak. Pada tahun 2023, Indonesia Corruption Watch mencatat 791 kasus korupsi di Indonesia dengan 1.695 tersangka. Jadi itu adalah kemudian ketika berkaitan dengan korupsi pajak. Artinya kalau teman-teman lihat juga, ya kita nggak usah ngomong banyak lah ya. Coba cek dulu deh petinggi pejabat pajak. Lihat tuh rumahnya ada berapa banyak. Coba lihat mobilnya. Coba lihat kehidupannya seperti apa. Artinya sebenarnya kalau kita lihat, negara ini kayak nyuruh orang-orang yang susah, kayak nyuruh orang-orang yang sederhana untuk membiayai kepentingan orang-orang yang kaya, orang-orang yang pejabat. Ini kan kondisinya tuh. Maka wajar ketika kebanyakan orang tuh nggak setuju. Kalau misalnya mau disurvei, yakin lebih banyak orang yang nggak setuju daripada orang yang setuju. Dan kita masih sebut negara kita demokrasi. Nggak ada sih sebenarnya demokrasi. Sebenarnya ketika orang tuh mau naikin, ya dia naikin aja. Makanya Sri Mulyani kan ya sampai menggunakan seluruh dalil dan seluruh ide untuk bisa membenarkan pajak. Mulai dari kalau nggak setuju silakan tinggal di luar negeri katanya ya, atau apalah, untuk pergi dari Indonesia atau apalah, terserah. Tapi ini kan perkataan-perkataan juga sangat tidak produktif.
perkataan-perkataan yang tidak layak diucapkan oleh orang yang harusnya menjadi pelayan atau menjadi orang yang dipercaya oleh rakyat. Artinya kalau kita lihat ya pantas aja orang nggak peduli. Orang ngelihat korupsi di sektor pajak itu gila-gilaan, belum lagi di sektor-sektor yang lain, dan mereka sama sekali nggak merasa ketika mereka naikin pajak mereka atau mereka ditambah pungutan mereka itu terhadap sesuatu yang mereka rasakan itu hampir nggak ada. Jalan-jalan, lalu kemudian fasilitas-fasilitas, dan untuk apalagi misalnya pembelanjaan negara, IKN misalnya, IKN kan nggak dirasakan oleh semua orang. Terus kenapa semua orang harus nanggung misalnya? Atau beberapa korupsi-korupsi yang di bidang negara yang lain, kolusi, nepotisme, menguntungkan beberapa keluarga, beberapa segelintir orang ataupun kaum dan seterusnya. Ya ini adalah sesuatu yang membuat orang akhirnya juga nggak percaya dengan pengelolaan negeri ini, termasuk di dalamnya adalah tarikan terhadap rakyat, yaitu adalah pajak. Ya short story teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang pajak, sebenarnya ya saya secara pribadi bukan hanya nggak setuju dengan kenaikan 1%, tapi harusnya Indonesia itu kalau mau sehat ya tidak mengandalkan penerimaan daripada pajak. Bisa nggak? Harusnya sih bisa. Karena banyak negara-negara lain sudah mencontohkan. Artinya kalau kita bicara tentang sumber daya alam, kita berbicara tentang kemampuan kita untuk mengelola. Ya lihat negara tetangga aja misalnya kayak Singapura misalnya. Dia bisa kok untuk bertahan bukan full dari pajak. Atau dia bisa kok untuk menaikkan potensi dirinya meskipun kayak negerinya sekecil itu hampir nggak punya tambang gitu ya dibandingkan dengan Indonesia, tapi kok dia bisa untuk menempati posisi setinggi itu secara ekonomi. Nah mungkin itu juga yang harus kemudian dipikirkan oleh orang-orang yang ada di atas. Jangan suruh kita yang mikir, karena tugas kita melihat ada sesuatu yang menurut kita nggak beres, kita sampaikan. Dan jangan kemudian nyuruh apa yang sudah lu sampaikan kepada Indonesia, apa yang sudah lu beri pada Indonesia. Ya yang kita beri pada Indonesia adalah sikap kritis gitu. Karena kenapa? Karena bukan kita yang ada di atas, bukan kita yang ada di pemerintahan, dan bukan berarti ketika kita ngomong begini kita benci. Kita cuma mau ngasih tahu aja bahwasanya dalam sejarah pajak itu senantiasa menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam runtuhnya peradaban. Peradaban Romawi, peradaban Persia misalnya, raksasa-raksasa itu ketika mereka menunjukkan kemewahan di satu sisi, menunjukkan kepongahan di sisi yang satu, lalu kemudian di sisi yang lain mereka naikin pajak untuk membiayai kemewahan-kemewahan mereka. Mereka tidak bisa menunjukkan kepada rakyat, trust rakyat kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan ya, hal-hal yang tidak populer, penyelewengan, lalu kemudian digunakan untuk bermewah-mewahan tadi dan seterusnya. Tapi di saat yang sama pajak malah dinaikin. Di situ kemudian rakyat merasa sangat tidak puas dan akhirnya mungkin memutuskan ketika sudah tidak percaya ya kalau di dalam game ya udah ekonomi menjadi hancur ketika rakyat sudah banyak yang tidak puas. Kalau teori sederhananya ya semakin tinggi pajak, semakin besar juga beban yang harus dirasakan oleh pelaku ekonomi termasuk para pengusaha. Lalu kemudian mereka harus melakukan penyesuaian. Lalu setelah itu mungkin harus lay off beberapa karyawan, harus kemudian mengurangi beban-beban itu dengan cara apapun. Akhirnya ketika banyak pengangguran muncul kriminalitas karena orang harus mencari uang dengan cara apapun yang mereka mau karena mereka nggak punya pilihan yang lain. Ya lanjutnya ya teman-teman sudah tahu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pendidikan bagi kita. Kita nggak berharap sih pemerintah juga dengerin orang kayak saya. Orang saya kan nggak paham tentang ekonomi ya. Orang-orang yang lebih paham tentang ekonomi, orang-orang yang lebih tahu tentang ekonomi, mereka semua sudah menunjukkan dan memberikan tentunya pembahasan-pembahasan yang lebih detail, pembahasan-pembahasan yang lebih masuk akal, mungkin walau misal. Tapi yang cuma kita bisa lakukan sebagai seorang yang mungkin ya merasakan, sebagai orang yang terdampak, ya ini bisa kita sampaikan. Kita nggak berharap mereka juga mau untuk mendengarkan kita, tapi setidaknya ini bisa jadi sebuah forum, ini bisa jadi sebuah ruang, ini bisa jadi sebuah momen untuk senantiasa mencerdaskan diri kita. Jangan sampai kita bisa untuk dibodoh-bodohi dengan kata-kata tadi cuma 1%. Kita bisa dibodohi dengan misalnya apa yang bisa kita berikan untuk negara. Sementara kita nggak ngerti seperti apa hak dan kewajiban kita sebagai seorang citizen atau rakyat, dan juga mereka tidak pernah diajarkan hak dan kewajiban mereka sebagai seorang pemimpin. Dan kita nggak pernah bisa untuk
menyampaikan apapun kepada, bahkan masukan. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi seperti itu. Minimal kita bisa tahu dan minimal kita punya sebuah budaya untuk senantiasa mencerdaskan diri kita, mencari tahu dan juga mempunyai opini terhadap sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas, dan mungkin teman-teman yang lain juga yang sudah lebih ahli juga bisa bahas bagaimana Islam kemudian mengadakan pengelolaan pendapatan di dalam negaranya dulu, ketika dia punya negara dan rakyat-rakyatnya tidak terlalu banyak dibebani dengan pajak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.